Selamat pagi, perkenalkan saya Novita Sari. Saya adalah salah satu siswi SMA Lentera Harapan UI Pengubuan kelas 12 IPA tahun pelajaran 2024-2025. Hari ini saya akan menjelaskan cara meningkatkan hasil lompat jauh gaya menggantung untuk memenuhi tugas ujian sekolah mata pelajaran PJOK materi simulasi perlombaan atletik cabang lompat jauh. Sebelum saya menjelaskan cara meningkatkan hasil lompat jauh, saya akan coba menganalisis terlebih dahulu kesalahan umum yang sering terjadi dalam lompat jauh gaya menggantung. Karena hal inilah yang menjadi latar belakang penyebab seorang atlet lompat jauh gaya menggantung sering kurang maksimal bahkan gagal. Adapun kesalahan yang sering terjadi dalam lompat jauh antara lain, yang pertama ada awalan, jarak awalan terlalu dekat, memperlambat lari saat mendekati papan, merubah langkah, sprint kurang maksimal. Yang kedua ada menumpu, tolakan tidak menggunakan kaki terkuat, kaki melewati papan tolakan, kaki tidak menginjak papan tolakan. Yang ketiga ada melayang, posisi kedua tangan tidak menggantung, daya ledak kurang maksimal. Yang keempat ada mendarat, kaki mendarat secara bergantian, tidak mendarat dengan dua kaki, posisi badan diletakkan ke belakang. Untuk mengatasi kesalahan yang sering terjadi ini, maka saya akan menyarankan beberapa hal di bawah ini. Yang pertama ada awalan, jarak awalan antara 25-40 meter, mempercepat lari saat mendekati papan, menjaga langkah agar tidak berubah, latihan sprint 50 meter. Yang kedua ada menumpu, menumpu menggunakan kaki terkuat, latihan naik turun tangga, berlatih menyesuaikan kaki dengan papan tolakan. Yang ketiga ada melayang, memposisikan kedua tangan menggantung saat melayang, lompat kangkang melewati minimal 3 rintangan bolak-balik untuk meningkatkan daya ledak. Selanjutnya ada mendarat, mendarat kedua kaki bersamaan, sejajar dengan lutut ditekuk saat mendarat, menjatuhkan badan ke depan setelah mendarat. Untuk meningkatkan hasil lompat jauh gaya menggantung, selain memperbaiki kesalahan umum yang sudah saya jelaskan di atas, maka perlu membuat metode baru dengan menggunakan rintangan dari kardus bekas, ban bekas, kursi atau meja. Buatlah segitiga sama kaki dengan ukuran 50 cm dan alas 40 cm, atau ban mobil 1-2 ditumpuk berdiri. Letakkan salah satu rintangan yang dipilih tepat berjarak minimal 1 meter dari balok tumpuan. Selain itu, seorang atlet harus rutin melakukan latihan. Beberapa latihan fisik berikut untuk meningkatkan hasil lompatan antara lain: latihan sprint 50 meter, lompat kangkang, dan naik turun tangga. Sesudah memperbaiki kesalahan umum dalam lompat jauh, gaya menggantung, dan membuat metode baru untuk meningkatkan hasil lompatan, sekarang saatnya akan saya tunjukkan aplikasinya dalam bentuk simulasi perlombaan. Simulasi perlombaan dilakukan oleh siswa kelas 12 IPA dan 12 IPS yang berjumlah 25 siswa, yaitu 6 siswi putri dan 19 siswa putra. Siswa dibagi dalam 3 kelompok dengan jumlah siswi putri dibagi rata dengan tiap kelompok. Siswa memeragakan simulasi perlombaan dengan alur sebagai berikut. Setiap anggota kelompok mendapatkan 3 kali kesempatan lompat. Kelompok pertama bertindak sebagai peserta, kelompok 2 sebagai penyelenggara, dan kelompok 3 sebagai penyedia perlengkapan lomba. Bergantian peran hingga tiap kelompok melompat sebanyak 3 kali. Berikut video singkat contoh aplikasi. Untuk mencapai hasil optimal dalam lompat jauh gaya menggantung, penting untuk menghindari kesalahan pada setiap tahap lompatan, seperti sprint yang kurang maksimal, tolakan yang tidak tepat, dan posisi tubuh yang salah saat mendarat. Kesalahan ini dapat mengurangi jarak lompatan, sehingga perlu diperbaiki dengan metode latihan yang tepat. Beberapa latihan yang dapat membantu meningkatkan performa adalah lari 50 meter untuk meningkatkan kecepatan, lompat kangkang, dan latihan dengan rintangan untuk meningkatkan daya ledak, serta naik turun tangga untuk memperkuat otot tungkai. Dengan teknik yang benar dan latihan yang terarah, hasil lompatan dapat lebih maksimal. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.